Kamu pasti jarang mendengar seruan kepada orang tua untuk berbuat baik kepada anak. Di samping kita semua selalu mendengar perintah ajakan untuk anak-anak berbakti kepada orang tuanya, khususnya dalam Al-Quran dan hadis. Lalu, kenapa tidak ada seruan itu kepada para orang tua? Apakah karena orang tua tidak perlu berbuat baik kepada anaknya? Tentu bukan. Tapi sesungguhnya orang tua nggak perlu disuruh untuk berbuat demikian. Karena fitrahnya, normalnya, orang tua ya sayang sama anak. Perasaan cinta kasih untuk menjaga dan menyayangi, merindukan, serta memperhatikan urusan-urusan anak. Ini adalah bagian dari karunia Allah yang dengan rasa ini juga keberlangsungan manusia di bumi dapat terjaga. Bahkan Al-Quran menggambarkan perasaan ini dengan sangat indah. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Quran Surat Al-Kahfi ayat 46. Nah, masalahnya luapan rasa cinta dan sayang orang tua itu apakah juga diterima dan dirasakan sebagai sebuah rasa cinta dan sayang oleh anak? Karena faktanya banyak anak-anak lari dari rumah, tidak nyaman di rumah, atau lebih nyaman bersama teman-temannya karena tidak merasa dicintai di rumahnya, tidak terpenuhi kepuasan emosionalnya. Dan hal ini cukup berbahaya ketika dia pergi keluar mencari yang dapat memenuhi kebutuhan emosionalnya, lalu justru bertemu orang-orang yang menyimpang dan berpotensi membuatnya ikut menyimpang. Jadi di sini memang ternyata rasa sayang dan cinta yang dimiliki tidak cukup bagi orang tua untuk menjadi bukti ia telah berbuat baik pada anaknya, bahwa ia telah menunaikan amanahnya. Orang tua harus memahami juga bagaimana meluapkan rasa cinta dan sayangnya pada anak, sehingga demikian pula yang diterima anak dan kebutuhan emosional anak juga terpenuhi. Oke, di video kali ini aku akan bahas tentang kebutuhan emosional anak, sebuah pendekatan psikologis dalam pendidikan yang tampaknya sederhana tapi dampaknya amat luar biasa. Ikutin sampai selesai ya. Pertama, kita akan bahas secara umum tentang kebutuhan emosional. Yang kedua, bagaimana Rasulullah sebagai pendidik terbaik, teladan kita semua, menerapkan perkara ini. Yang ketiga, pendidikan dengan pendekatan emosi ini sebenarnya tanggung jawab siapa? Dan yang keempat, bagaimana melakukan pendekatan tersebut? Oke, yang pertama, pendidikan dengan kasih sayang ini adalah pendidikan yang diabaikan oleh banyak ayah dan bunda. Ironi memang, orang tua yang fitrahnya sayang pada anak, namun meninggalkan proses ini. Pendidikan ini adalah cara terkuat dan terbaik untuk memberikan pengaruh pada anak, bahkan juga pada siapapun. Dalam hal ini banyak banget buktinya ya. Banyak konten kreator di sosial media contohnya melakukan apa yang diminta atau diinginkan pengikutnya karena merasa diberikan perhatian dan rasa cinta yang tinggi oleh pengikutnya dengan berbagai bentuk. Itu terjadi karena ada kepuasan emosional di sana. Hingga konten kreator tersebut mewujudkan apa yang diinginkan oleh orang yang memberikan kepuasan emosional kepadanya. Pendekatan ini mampu membuat jembatan sambung yang kuat antara orang tua dan anak. Dan kebalikannya, jika diabaikan, maka akan ada celah yang tidak akan terhubung apapun yang disampaikan atau dibicarakan di antara keduanya. Atas dasar ini, banyak pakar dan ulama memberikan perhatian tinggi agar orang tua atau pendidik menciptakan pondasi psikologis ini bagi anak-anak dengan cinta. Kondisi psikologis atau kita sebut saja emosi ya, adalah perasaan yang terus mengalir yang kadangkala mendorong seseorang untuk menerima, kadangkala juga untuk menolak, kadang memunculkan rasa cinta, kadang juga rasa benci. Untuk menyikapi ini Allah pernah memperingatkan Rasulullah, padahal beliau adalah pendidik yang terbaik. Sekiranya engkau kasar lagi keras hati, niscaya mereka akan lari dari sekitarmu. Dalam pesan ini kita dapatkan sebuah makna bahwa
Jika Rasul tidak memiliki kunci-kunci hati itu dengan kata-kata yang lembut dan terpilih, niscaya orang-orang yang diseru ini tidak akan mau mendengar pesan utamanya tentang ajaran agama. Bahkan di antara mereka justru akan menghalangi dakwah kendati Rasul adalah manusia yang terbaik. Menurut Profesor Muhammad Kutub dalam Manhaj Tarbiyah Islamiyah, seorang anak dilahirkan dengan dua garis berlawanan. Salah satunya mengarah pada cinta dan satunya lagi pada benci. Keduanya fitrah dan penting dalam hidup manusia. Sebab memang seharusnya setiap manusia mencintai dan membenci. Ketika seseorang ditinggalkan tanpa arah, maka ia rentan mengalami jenis kerusakan tertentu pada dua garis ini. Dan yang menjaga keseimbangan dua garis ini adalah rasa dicintai dan khususnya oleh ibu pada anak yang baru lahir dengan jumlah yang tepat, tidak lebih dan tidak pula kurang. Ada sejumlah akibat lantaran hilangnya cinta ini yang semuanya buruk, yaitu dengan tumbuhnya garis kebencian pada anak tanpa diiringi dengan tumbuhnya garis cinta. Sesungguhnya orang tua yang menanam cinta di hati anak-anaknya akan mengubah mereka menjadi tentara yang akan senantiasa menjaganya. Dan semua keajaiban pendidikan yang selama ini terjadi juga adalah karena cinta. Sebab orang yang mencintai seseorang akan berupaya sekuat tenaga untuk membahagiakannya dan siap berkorban dengan apapun yang dia bisa dan dia mampu. Kita sebagai orang tua atau pendidik pernah bahkan mungkin sering mengalami ketika segala nasihat yang kita berikan pada anak hanya berefek hingga nasihat itu selesai disampaikan, lalu hilang menguap entah kemana karena nasihat itu hanya dirasakan oleh anak sebatas kata-kata yang kering dan berat. Berbeda jika kita telah memiliki kunci hatinya dengan memberikan kepuasan emosional dengan cinta dan sayang. Lalu seorang ayah atau pendidik akan menjadi kekasih di hadapan anaknya yang selanjutnya mendorongnya senantiasa berusaha melakukan apa saja yang membahagiakan kekasihnya dan menjauhkan diri dari segala yang membuat kekasihnya tersebut marah. Emosi menempati ruang yang besar di hati anak-anak. Jika orang tua memberikan bimbingan dengan penuh cinta, niscaya berbagai urusan akan dengan mudah terselesaikan. Karena hati adalah raja dan anggota tubuh adalah bala tentaranya. Nah, lalu bagaimana Rasulullah menerapkan hal ini? Apa pernah? Atau teori yang baru aku sampaikan tadi ternyata berseberangan dengan cara Rasul? Kita cek di bagian ini ya. Diriwayatkan dari Muaz bin Jabal, Rasulullah memegang tangannya dan bersabda suatu hari, "Wahai Muaz, demi Allah, sesungguhnya aku mencintaimu." Setelah mengatakan itu, Rasulullah bersabda lagi, "Aku berpesan padamu, wahai Muaz, jangan sampai kau meninggalkan setiap selesai melaksanakan sholat membaca, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Wahai Allah, bantulah aku dalam berzikir kepadamu, dalam bersyukur kepadamu, dan dalam sebaik-baiknya beribadah kepadamu. Mari kita perhatikan sikap Rasulullah dalam hadis ini kepada Muaz. Yang pertama, Rasul memulainya dengan memegang tangannya, melakukan sentuhan. Yang kedua, lalu mengungkapkan cinta yang sungguh-sungguh dan sepenuh hati kepada sahabatnya tersebut. Yang ketiga, Rasul memberikan nasihat yang ringkas dan tidak berpanjang lebar. Demikian Rasul mencontohkan, yaitu dengan mengisi hati terlebih dahulu. Jika anak yang dididik tidak merasakan bahwa sang pendidik mencintainya dan mencintai kebaikan untuknya, maka ia tidak akan menerima apapun dari sang pendidik, tertolak semuanya. Bahkan jika anak menyadari ia tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali darinya, tetap saja itu semua akan tertolak. Memangnya kebaikan apa yang dapat dilakukan tanpa cinta? Jika kamu mengambil simpati mereka dengan cinta, mereka akan patuh padamu. Sebagaimana kata Dr. Abdul Karim Bakar, mendidik itu kan dialog.
Sedangkan dialog adalah interaksi jiwa sebelum interaksi kata, karena akal tidak mendengar hingga hati mulai mendengar. Lalu siapa yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan emosional pada anak? Oke, di bagian ini aku ingin sampaikan beberapa hal yang perlu diluruskan terkait pemahaman kita sebagai orang tua. Yang pertama, sebagaimana yang dibahas di awal, fitrah orang tua itu sayang sama anak, tapi beda dengan anak terhadap orang tua. Anak tidak lahir dengan fitrah yang sama. Orang tuanya lah yang menanamkan dalam jiwa mereka rasa cinta atau rasa benci. Dan kedua orang tua jugalah yang bertanggung jawab atas dahaga emosional pada anak. Jika kebutuhan ini, dahaga emosional ini tidak terpenuhi pada anak, maka ada potensi mereka akan melampiaskannya di tempat lain. Banyak orang tua yang lupa memberikan cinta pada anak-anaknya dan lebih fokus dengan memberikan banyak perintah dan larangan kepada mereka, terutama anak pada usia remaja, sehingga dahaga akan kepuasan emosional itu menjadi meningkat drastis. Ini adalah kesalahan besar jika orang tua tidak memberikan cintanya kepada anak karena menganggapnya sudah dewasa atau sudah besar. Padahal mereka tetap harus mendapatkan cinta itu seperti ketika masih bayi, hanya saja dengan kadar dan bentuk yang berbeda. Belum lagi orang tua yang merasa tidak perlu mengungkapkan cintanya tersebut pada anak, atau hanya menakar rasa cinta itu dengan pemberian berupa materi yang dapat dibeli. Maka sebaiknya kita belajar lagi bagaimana mengungkapkan cinta kepada anak-anak agar manfaat yang sudah disebutkan dari awal tadi dapat diraih dan berbagai bahaya yang mungkin terjadi dapat dihindari. Tunggu di video selanjutnya ya. Aku cukupkan sekian dulu. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Alhamdulillah.